Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bidzinil Islam wa syarafa man yusilunal arham wa mana'an nasal ladzina yazkurunallahi ta'ala tulaz zuhuri wal anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di tengah kesibukan dunia yang semakin menggeliat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita banyak sekali anugerah yang luar biasa. Di antara anugerah yang luar biasa itu ialah adanya bulan suci Ramadan, di mana di bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh ganjaran, dan juga penuh amalan yang dapat kita lakukan sebagai sarana untuk menjadi insan yang lebih mulia. Dan ada amalan yang sangat spesial di bulan ini yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yakni adalah puasa Ramadan. Sahabat Al-Amin rahimakumullah, yang perlu kita pahami bersama dan menjadi catatan penting bagi kita ialah puasa bukanlah cuma hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga kita menahan dari hal-hal yang dapat bisa mengurangi kesempurnaan dari puasa tersebut. Bisa jadi kita berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari apa yang kita puasakan kecuali hanya haus dan lapar saja. Seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kam min shaimin laisa lahu siyamihi ilal ju' wal atas. Barang siapa atau banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Untuk itu sahabat, ada dua hal yang dapat kita perhatikan agar kita mendapatkan kesempurnaan dalam berpuasa. Yang pertama, kita berpuasa didasarkan atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita berpuasa ingin dipuji atau hanya ikutan-ikutan semata. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma min dzambi." Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan juga hanya mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya dosa-dosanya yang telah lalu itu akan dihapus. Yang kedua, kita harus menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang haram dilakukan, seperti mulut kita. Kita harus bisa menjaganya dari perbuatan gibah, dusta, atau mencela. Ada juga kita tidak boleh melihat sesuatu hal yang haram, seperti kita melihat lawan jenis yang bukan mahramnya, baik secara langsung ataupun lewat HP yang kita miliki. Dan juga anggota tubuh lainnya yang dapat merusak kesempurnaan dalam berpuasa. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dalam perbuatannya, maka Allah tidak akan peduli walaupun dia hanya menahan lapar dan haus saja. Maka dari situ alangkah baiknya kita sebagai seorang yang berpuasa nanti harus menjaganya dengan benar, harus menjaganya dengan benar sebenar-benarnya menjaga. Kita tidak perlu pergi ke pasar, mall, supermarket, atau bahkan kampus kecuali hanya kebutuhan yang sangat mendesak.
Sahabat Al-Amin rahimakumullah, puasa itu seperti baju. Seseorang yang memakai baju, lalu dia menjaganya dari kotoran dan sesuatu hal yang dapat merusak baju itu, maka baju itu tentulah dapat melindungi dirinya dari panasnya terik matahari, dari dinginnya angin yang menerjang kita, dan juga tentunya dapat memperindah penampilan. Begitu pula dengan puasa. Suatu puasa tidak akan mendapatkan suatu apapun apabila dalam puasanya ini tidak dijaga benar-benar, sehingga kesempurnaan dan pahala yang didapatkan itu berkurang atau bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.